Ada namanya Ansor University. Kita Ansor punya. University. Iya. Ansor University itu adalah kampus vokasi digitalnya Ansor. Ini akan mengintegrasikan dari seluruh Indonesia. Semua orang yang lulus kampus Ansor University ini adalah dia punya sertifikasi kompetensi layak kerja, bisa kerja dengan bagus. Yang kedua, dia menjadi entrepreneur. Yang dibangun dulu oleh Bung Karno adalah isi kepala, ideologi. Kemudian dibangun oleh Pak Harto adalah perut, ekonomi. Kemudian dibangun oleh masa transisi dari mulai Habibie, kemudian Gus Dur, Mega dan SBY, itu adalah hati, demokrasi. Yang dibangun oleh Pak Jokowi adalah alas kaki, infrastruktur. Maka PR berikutnya tinggal lari sumber daya manusia. Secara aklamasi ya, aklamasi memilih Gus Adin sebagai ketua umum. Itu kenapa bisa aklamasi? Karena yang lain ngeper atau gimana? Itu bentuk dari musyawarah panjang. Ya sudah, akhirnya semua memandatkan kepada saya. Bukan juga karena melihat Gus Adin ini orangnya Jokowi gitu. Bukan. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, kembali jumpa dengan saya, Suwiryo, dalam program podcast Radio El Sinta. Seperti biasa, kita akan hadirkan dalam podcast ini narasumber-narasumber yang luar biasa, inspiratif, dan tentu saja beliau adalah tokoh. Kali ini narasumber kita adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode 2024-2029 yang belum lama ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Nah, saya langsung sapa Gus Adin Jauharudin. Ya. Saya langsung sapa, beliau sudah ada di studio podcast. Halo, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kalau ciri pergerakan itu manggilnya Bang. Iya. Kalau saya manggilnya Gus. Karena tradisi Ketua Umum Ansor itu selalu Gus. Terangnya Gus ya. Iya. Asal jangan manggil Mas Gus, itu sama aja ya Gus. Gus, terima kasih ya Gus. Tapi ngomong-ngomong, saya ucapkan selamat dulu karena meskipun terlambat, ya. Tapi saya ucapkan selamat atas estafet kepemimpinan Gerakan Pemuda Ansor dari Gus Yakut ke Gus Adin. Baik. Nah, mengawali wawancara kita Gus, publik juga kan masih belum familiar dengan sosok Gus Adin, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Nah, siapa sih Gus Adin ini? Nah, silakan Gus. Apakah dulu berkarir juga di Ansor atau sebelum Ansor juga di beberapa organisasi yang lain? Ya, terima kasih. Memang saya ini kadang-kadang mungkin kalau nggak bicara di publik ya jarang muncul ya. Tapi kemudian kalau searching misalnya di Google, Adin Jauharudin cukup banyak. Nah, memang saya pertama selain di Ansor, panjang saya itu di organisasi ya. Kemahasiswaan ya? Kemahasiswaan, kemudian sempat juga di KNPI dan di BUMN lah, sama di swasta. PMI pernah ya Gus ya? PMI Ketua Umum pernah, ya? PMI. Jadi saya ini ya pemikir, ya penulis, ya pebisnis, ya organisatoris, campur lah pokoknya. Kayaknya diborong semua Gus. Jatah saya nggak ada nih kayaknya. Jadi ya tahun 2011 sampai tahun 2013 pernah menjadi Ketua Umum PBPMI, itu juga sama dari bawah. Kemudian 2018 sampai 2021 Sekjen KNPI. Lalu kemudian di Ansor juga dari bawah, dari Wasekjen, Ketua Bidang, Bendum sampai Ketua Umum. Jadi perjalanan di organisasinya panjang sekali Gus Adin, luar biasa. Panjang. Kemudian ya kalau soal buku, sudah menulis 4 buku. 4 buku? 4 buku. Wah, luar biasa. Dan terakhir saya nulis buku untuk hadiahkan dengan Presiden Jokowi untuk ulang tahun yang ke-62 tahun 2023. Itu buku khusus untuk Pak Jokowi? Ya, itu adalah pemikiran-pemikiran beliau, kemudian saya terjemahkan dalam 13 bahasa. 13 bahasa? 13 bahasa. Wah, itu serius? Serius. 13 bahasa? Dan wah, yang gila nih. Ini beredar hari ini di Gramedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu 13 bahasa apa saja Gus? Itu bahasa-bahasa yang merepresentasikan kekuatan dunia. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian Itali, kemudian Korea, Jepang, Mandarin, Portugal, Spanyol, apalagi saya lupa itu. Dahsyat betul ya. 13. Itu berapa lama ngerjain buku itu Gus? 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan. Jadi khusus pemikiran-pemikiran Pak Jokowi. Iya, yang Jokowi. Jadi judul besarnya adalah Awas Digulung Arus Sejarah. Nah, terbitan oleh Kompas. Nah, pikiran dan tindakan Presiden Jokowi.
Wah, jadi sebetulnya Gus Adin ini orangnya Jokowi juga nih ya. Seberapa dekat sih Gus dengan Pak Jokowi? Ya kalau secara ini sangat dekat ya, secara ini sangat dekat. Karena tentu saya sebagai penulis juga mengamati beliau dan kemudian semua pikiran-pikiran beliau, pidato-pidato beliau selama 10 tahun saya dokumentasikan. Jadi kalimat per kalimat, kata per kata, quote per quote saya kumpulkan sehingga menjadi buku yang itu bahan bakunya dari kumpulan pidato beliau. Saya kebetulan juga sangat mengagumi beberapa, ya hampir 7 presiden Indonesia ya. Karena saya melihat semua presiden kita ini dari mulai Presiden Soekarno sampai yang ke-7 Bapak Jokowi itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan ini bukan tanpa desain, ini adalah satu kesatuan hingga kita menjadi satu seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini ibarat batang tubuh. Jadi yang dibangun dulu oleh Bung Karno adalah isi kepala, ideologi. Kemudian dibangun oleh Pak Harto adalah hati, itu perut, ya, ekonomi. Kemudian dibangun oleh masa transisi dari mulai Habibie, kemudian Gus Dur, Mega dan SBY, itu adalah hati, demokrasi. Yang dibangun oleh Pak Jokowi adalah alas kaki, infrastruktur. Nah, ini yang saya lihat bahwa isi kepala, kemudian perut, kemudian hati, kaki sudah dibangun, maka PR berikutnya tinggal lari sumber daya manusia. Yang menarik Gus dari terpilihnya Anda sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, ini kan dilakukan pemilihannya ketika dalam perjalanan dari Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Semarang, Tanjung Mas ya? Tanjung Mas. Jadi pemilihannya di atas kapal, diawali dengan sholat Jumat berjamaah. Kalau nggak salah gitu ya Gus? Iya, betul. Gimana ceritanya Gus? Jadi memang satu ya ini memang sejarah karena pertama kali Ormas bikin kegiatan besar itu di kapal. Jadi satu soal aspek kebaruan lah, yang pertama. Yang kedua, ini pesannya dalam bagi organisasi. Apa itu? Jadi banyak pesan yang ingin kita sampaikan kepada kader juga pada teman-teman yang lain sebenarnya. Kenapa kita bikin di kapal? Pertama begini, kapal itu hanya akan berlayar dengan memenuhi syarat. Yang pertama adalah bahan bakar kapal itu ada 3. Yang pertama adalah solar, ya. Yang kedua angin, yang ketiga ombak. Jadi itu ibarat sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kalau punya capital, modal, ya sudah jalan. Tapi kalaupun kemudian tidak punya modal, maka jadikan angin bukan sebagai tantangan, tapi sebagai peluang. Begitu juga ombak yang akan menghantarkan kapal dengan cepat menuju sampai tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan bahwa sebuah kapal itu akan berlayar setelah dicek and cross check, tidak ada bocor sekecil apapun. Kapal yang besar bisa bocor karena lubang yang kecil. Nah itu artinya bahwa organisasi harus solid, satu komando, tidak boleh ada pengkhianat, tidak boleh ada perusak di dalamnya. Itu bisa menenggelamkan kapal besar. Nah yang ketiga, kapal itu akan berlayar, penumpang yang masuk duluan, baru kemudian kapten kapalnya, nakodanya akan masuk. Dan dia akan berjalan setelah navigasi berfungsi. Artinya sebuah organisasi itu ya harus memikirkan jumlah kader yang besar, dan akan ketika berlayar memastikan bahwa rute kepengurusan ke depan itu harus jelas, baru kemudian berlayar. Kira-kira begitu pesannya lah. Ya, ini luar biasa ya, dalam sejarah baru pertama kali organisasi yang besar ya, pemilihannya di atas kapal perjalanan. Betul. Ya. Jadi ada ombak, lubang gitu ya, biar ada angin. Iya, dan yang menarik kan ini secara aklamasi ya, aklamasi memilih Gus Adin sebagai ketua umum. Itu kenapa bisa aklamasi? Karena yang lain ngeper atau gimana? Sebenarnya proses awalnya kan banyak yang mau mencalonkan diri, segala macam. Tapi lagi-lagi di Ansor ini kan ada faktor kesetiaan, kemudian loyalitas, kemudian selain kerja keras, nah khidmat segala macam. Ya sampai di ujung kemudian tinggal saya. Nah itu bentuk dari musyawarah panjang. Ya sudah akhirnya semua memandatkan kepada saya. Bukan juga karena melihat Gus Adin ini orangnya Jokowi gitu. Bukan. Akhirnya yang lain, adalah Gus Adin aja deh. Gitu ya. Mungkin karena dianggap ya berkhidmat lama, kemudian
macam-macam lah, pekerja segala macam. Iya. Nah, sebelum ikut pemilihan Ketum Ansor, ketemu dulu dong dengan Pak Jokowi. Ya, waktu itu memang kita secara formal ya, resmi ketemu dengan beliau di Jogja. Ya, satu menyampaikan soal agenda rencana kongres macam, kemudian mengundang beliau, sekaligus minta masukan beliau terkait soal kongres. Ya seperti biasa begitu. Iya, harapan Presiden apa? Secara khusus ya, karena kedekatan Gus Adin kan memang sudah cukup lama ya, apalagi Gus Adin dianggap orang dekatnya Jokowi yang mendokumentasikan setiap katanya Jokowi, perkataannya atau apapun begitu ya. Ya sebetulnya memang Pak Jokowi kan datang ke Ansor kan juga sudah beberapa kali ya, maupun ke NU lah secara keseluruhan. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, dan tentu ketika beliau diundang ke Ansor juga ya tentu banyak pesan-pesan yang positif agar organisasi ini terus dijaga kekompakan. Kemudian yang kedua, peran-peran besar Ansor merawat menjaga bangsa ini juga terus dilakukan, terutama terkait soal menjaga moderatisme agama di masyarakat, dan Ansor menjadi penjaga gawang lah soal-soal kebinekaan. Ya, karena itu problem kita semua ya Gus ya. Karena kita dalam beberapa tahun terakhir soal moderasi beragama ini menjadi concern seluruh, bukan hanya satu kementerian. Betul. Hampir semua kementerian dan lembaga. Gus. Nah, dalam kepemimpinan Gus Adi nanti selama 5 tahun ke depan, apa program yang akan menjadi program unggulan legasi ya. Gus Nah, Adi ini memang kita sering mendengar Bang dua istilah ya. Yang jadi yang pertama, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan yang kedua juga adalah setiap momentum ada umurnya dan setiap umur ada momentumnya. Jadi tentu yang kalau saya melihat dari ruang publik ya, perubahan-perubahan di dunia, kemudian juga nasional dan kita Ansor, memang ini satu masa transisi. Dibanding 5 tahun yang lalu, situasi bernegara ke depan juga akan berbeda. Contoh yang paling kecil adalah, kalau dulu kan hampir sepanjang tahun ada pilkada ya. Kalau ke depan sudah nggak ada pilkada. Jadi sekarang politik elektoral terakhir nanti akan muncul lagi 2029. Artinya 2028, 5, 6, 7, 8 situasi akan kondusif. Oleh karena itu memang kita pun menyesuaikan strategi arah berbangsa bernegara. Nah, salah satunya seluruh gerakan Ansor selain pada soal penguatan Ahlussunnah wal Jamaah dan menjaga NKRI ya. Kita punya platform namanya BISA. 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 Nah, BISA. BISA itu adalah satu, kita akan mengembangkan produk-produk, program-program kebijakan berorientasi pada pengembangan ekonomi. Jadi bisnis dan ekonomi itu B-nya. Kemudian yang kedua adalah I-nya inovasi teknologi dan media. Baik inovasi produk maupun kebijakan, dan menjadikan administrasi, organisasi, banyak hal itu transformasi teknologinya jalan. Termasuk juga dengan media. Nah, yang ketiga adalah S-nya sumber daya manusia. Dan terakhir A-nya adalah anak-anak muda. Jadi memang ke depan itu ruang gerak Ansor akan difokuskan pada pengembangan 4 hal ini. Oh, luar biasa nih terobosannya. Bisa. Oke, jadi tadi ada bisnis, inovasi, SDM dan anak-anak muda. Anak-anak muda. Ini bukan karena Anda orang muda juga kan? Karena ini Bang, kita melihat jumlah anak-anak muda populasi ini kan luar biasa tiap tahun. Dan kita mengidentifikasi ada 13 kota pertumbuhan anak-anak mudanya luar biasa. Ya seperti Jabodetabek, kemudian Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Malang, Surabaya, Makassar dan seterusnya. Nah, anak-anak muda ini luar biasa, kreativitasnya luar biasa, dan mereka dilahirkan dari orang tua yang sudah berkecukupan lah. Nah, kemudian kalau kita nggak rangkul, nggak kolaborasikan, ya akhirnya kita akan menjadi teralienasi dari lingkungan anak-anak muda. Nah, kita ingin bahwa ke depan seluruh anak-anak muda di banyak titik ya, di kota-kota itu juga kita bisa sejalan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Baik itu dalam kegiatan yang populis, misalnya soal musik, soal kemudian olahraga, soal outbound, macam-macam lah. Termasuk juga membuat platform, aplikasi, dan program-program sosial yang lain. Nah, sehingga dari situ bahwa mereka juga bisa bagian dari Ansor, dan Ansor juga bisa menjadi bagian dari mereka. Gitu. Tentu
pandangan-pandangan keagamaan yang moderat disisipkan di situ ya Gus. Nah itu pasti. Jadi ke depan itu kita kan punya satu unit otonom ya, namanya semi otonom, namanya itu Rijalul Ansor. Nah itu juga memang akan menjadi kader-kader penggerak dakwah yang moderat. Nah nanti akan jemput bola mendatangi berbagai macam komunitas anak-anak muda. Wah, ini luar biasa nih ya. Ya. Jadi bonus demografi 2045 bisa menjadikan Indonesia emas ya, kira-kira begitu ya. Betul ya. Nah ini dari sekarang lah sudah terus dimulai. Ya betul sekali. Nah kemarin yang pengiriman ke Jepang itu gimana tuh Gus? Anak-anak muda Ansor itu gimana tuh? Ya, jadi salah satu produk ekonomi kita ini kan juga memberdayakan masyarakat yang paling bawah di kampung-kampung dengan membuka program magang ke Jepang. Magang ke Jepang. Magang ke Jepang. Ini melalui Kemenaker, kemudian kita ada kolaborasi G2G sebenarnya ya. G2G. Jadi Ansor sendiri dengan pihak negara? Iya, pemerintah Indonesia melalui Kemenaker, okay. kemudian dengan perusahaan, dengan pemerintah Jepang. Di sini namanya IM ya. Nah, dari Jepangnya namanya IM. Kemudian kita mengirim ke mereka dan kita latih terlebih dahulu. Nah, dilatihnya di tempat-tempat Ansor di Tulung Agung, ada kemudian di Rembang, ada kemudian di Makassar. Nah, mereka dilatih dari sisi pelayanan, kemudian bahasa Mandarinnya, macam-macam. Itu keterampilan apa yang dilatih, Gus? Terutama bahasa ya, terutama bahasa. Kemudian yang kedua, industri yang akan kita jangkau di sana. Jadi menyesuaikan kebutuhan di sana. Betul. Jadi dan Jepang ini kenapa pilihannya Jepang? Memang pertama sih Jepang, tapi nanti kita juga akan merambah Korea. Karena rupanya Jepang ini punya disiplin yang tinggi. Magang itu kan hanya 2 tahun. Dan nggak boleh diperpanjang. Begitu mereka pulang, itu sudah mampu merubah hidup mereka, lebih disiplin, pandai menabung, kemudian bisa mengelola uang. Dan begitu mereka sudah selesai magangnya, mereka rata-rata punya wirausaha sendiri-sendiri. Nah ini yang kita jadikan model ya. Jadi ini yang membedakan Gus Adi dan Gus Yakut. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya begitu. Maksudnya. Kalau magang ini sebenarnya sudah lama, termasuk periode sebelum saya ya. Sudah lama. Jadi legasi ini yang terus kita kembangkan lagi, perbesar. Kemudian yang kedua, selain Jepang juga kita ke depan Korea. Gitu. Oke. Ini menarik Gus karena anak-anak muda sekarang kan butuh diopeni Gus. Betul. Jangan dibiarkan karena ya. Ini yang kita khawatirkan akhirnya mereka dalam pencarian Tuhannya. Betul. Dia bisa salah arah. Betul. Akan jadi problem sendiri buat kita yang tengah membangun bagaimana sih Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu gimana itu Gus? Iya, jadi memang ya Ansor ini kan tadi saya sebutkan ya. Jadi Ansor kan semacam holding ya, rumah besar. Di bawahnya kan ada badan-badan, ada namanya Banser, kemudian Rijalul Ansor. Kemudian ada LBH dan macam-macam. Yeah. Nah, kemudian sisi ruang gerak kita ini kan ya satu ada aspek keagamaan, yang kedua aspek kemasyarakatan, yang ketiga aspek kebangsaan negara lah. Nah, di luar konteks keagamaan itu kan sebenarnya kita memperkuat hubungan ukhuwah basyariyah dan watoniyah. Jadi mau agama apapun, mau anak muda latar belakang apapun, profesi apapun, itu adalah bagian dari kita semuanya. Nah, kita nggak tahu dari sekian juta anak-anak muda itu ke depan akan menjadi orang-orang hebat. Kita nggak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu, ayo kita rangkul mereka semuanya. Nah, kita ajak mereka main musik bareng, kemudian olahraga bareng, main game bareng, segala macam. Dan kita sudah punya satu lokasi ya. Ini bisa menjadi, kita punya namanya Ansor Hub, Bang. Oh, Ansor Hub. Ansor Hub. Di mana? Di sini? Di Keramat? Jadi nama gerakannya Ansor Hub. Ini akan menghubungkan dengan jejaring anak-anak muda di seluruh Indonesia. Nah, kita punya lokasinya di Tamrin 10. Tamrin 10. Ya, itu ada lahan cukup luas di samping Hotel Saripan Pasifik. Kita dikasih hak kelola lah untuk mengelola, mengembangkan. Nah, itu kita kembangkan beragam macam aktivitas anak-anak muda. Okay. Ya, itu Ansor semua yang membina mereka. Sebenarnya di situ sudah ada beberapa tenan ya. Tapi kita kemudian mengembangkan dalam aspek-aspek yang lain. Misalnya lomba melukis, kemudian kaligrafi, kemudian lomba panah memanah, termasuk menyanyi dan macam-macam. Jadi hal-hal yang positif itu harus melekat kepada gaya hidup anak-anak muda ya? Betul. Jadi itu harus melekat di samping memang tentu yang serius menyangkut pekerjaan mereka ya. Nah, Gus, menurut Gus Adin ini tantangan kita ya, khususnya anak-anak muda, karena kan
jumlah penduduk kita yang muda kan banyak banget Gus ya. Banyak tantangan banget, kita itu 60%. 60%. Kalau ya. kemarin jumlah pemilihnya mayoritas anak-anak muda kan luar biasa Gus. Luar biasa. Tantangan. Nah, ke depan itu apa sih Gus menurut Gus Adin ya? Tantangan yang harus kita mapping sekarang sehingga mereka tetap diopeni, mereka tetap terjaga. Ya memang kalau saya melihat ya, ini kita harus kerja dari hulu sampai hilir ya. Karena cukup banyak problem-problem di kita ini. Misalnya begini, kita ngomongin anak-anak muda dari satu sudut, misalnya ngomongin soal sumber daya manusia. Yeah. Sumber daya manusia seperti apa yang mau kita bangun ya, kita bikin arsitekturnya. Karena ini juga kaitannya dengan dunia pendidikan. Makanya kemudian kita berharap ke depan dengan kita akan juga mengawal program-program Pak Prabowo Gibran ini, terutama terkait soal sumber daya manusia. Ya terutama mensinkronis pendidikan antara pendidikan dengan ketenaga kerjaan. Bagaimana caranya anak-anak muda kita ini yang kuliah, kemudian yang juga mungkin sampai SMK atau pendidikan vokasi yang dibikin, itu selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Dunia usaha, betul. Nah problem hari ini kan problem link and match kan. Iya. Nah itu problemnya. Kemudian yang kedua ya tentu soal karakter ya. Karakter. Jadi perlu diperkuat dari semua lini dengan perangkat-perangkat entah itu media visual atau apapun yang bisa menyentuh langsung ke anak-anak muda. Dan juga ada problem soal penanganan stunting ini yang paling urgent ya. Iya. Penanganan stunting. Gizi buruk ini kan juga membahayakan. Kemudian saya dengar kemarin juga banyak anak-anak kecil itu yang cuci darah. Iya, betul. Cuci darah ya. Ini kan ada problem di kita ini kan sekarang betul banyak sekali kemudahan-kemudahan makanan minuman. Ya. Kita nggak tahu jumlah berapa prinsipal yang bikin produk-produk ciki-ciki dan kue-kue di pinggir jalan. Minuman-minuman. Tapi ini kan semuanya juga banyak yang mengandung berlebihan gula, kadar garam segala macam. Dan ini racun semua. Ini perlu tangani. Kalau enggak usia-usia muda sudah gagal ginjal segala macam. Ini menyedihkan. Gitu. Nah, merespon hal itu apa yang usulan dari Ansor kepada pemerintah? Nah, karena ini kan berkaitan juga dengan nanti akan purna tugas Presiden Jokowi dan Pak Wapres Maruf Amin berganti ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itulah kemudian kemarin coba kita mengamati bahwa Pak Prabowo Gibran ini kan punya satu agenda besar namanya Astacita ya. 8 cita-cita besar lah. Kalau Pak Jokowi kemarin Nawacita. Nah, kita punya produk platform namanya Bisa. Nah, kita akan gabungkan menjadi Astabisa. Astabisa ya. Astabisa. Jadi kira-kira 8 kebijakan negara akan kami support melalui 4 pilar program strategis Ansor ke depan. Wah, luar biasa. Nah, sudah ada komunikasi? Dan ini ternyata sejalan. Maka kemudian kita mulai dari beberapa hal yang kecil-kecil. Misalnya begini. Kita ini kan anggota-anggota kita kan banyak di kampung-kampung. Ada 3 problem yang paling mendasar terkait soal sumber daya manusia. Satu, soal tadi stunting ya. Kita lagi kolek datanya. Daerah-daerah yang memang angka partisipasi pendidikannya rendah, kemudian gizi buruk, kemudian daerah-daerah miskin segala macam. Nah, yang kedua adalah kita juga memahami bahwa disparitas antar sekolah ini kan tinggi. Bagi yang punya uang, punya rezeki berlebihan, dia akan pilih sekolah yang terbaik, grade A lah. Tapi kemudian bagi yang ekonominya pas-pasan, dia akan pilih sekolah yang biasa-biasa saja. Maka kemudian kami akan bikin namanya rumah pintar ke depan. Rumah pintar. Rumah pintar. Rumah pintar itu satu mengedukasi dari sisi nutrisi anak-anak kecil. Yang kedua, agar anak-anak kami itu anggota Ansor, anggota Banser, selain mereka mungkin sekolah di madrasah, di pendidikan, kami ajak nanti untuk bisa dapat ekskul tambahan. Baik itu pendidikan komputer, kemudian bahasa, dan matematika, sains, dan macam-macam. Yang ketiga adalah problem soal guru-guru. Guru-guru honor ini kan kampung-kampung luar biasa. Masih ada yang gaji 300.000, 500.000, itu banyak sekali. Belum lagi guru ngaji ya. Guru ngaji segala macam. Kita ingin nanti, ya tadi, maka kemudian guru-guru yang sudah selesai ini, kita akan kasih jam pelajaran ngajar di rumah pintar kita, sehingga nanti mereka ya punya penghasilan tambahan lah di luar mereka ngajar sekolah. Itu yang bisa kita lakukan. Itu rumah pintar hanya di pusat atau nanti kita akan bikin di banyak daerah ya. Jadi rumah pintar ini mempertemukan antara 3 hal tadi, edukasi
nutrisi, kemudian gizi, kemudian bekal buat anak-anak dapat ekskul tambahan, dan yang ketiga adalah peningkatan taraf hidup para guru. Soal pengembangan teknologi informasi bagaimana? Nah, ini juga menjadi concern kami ya, karena sekarang ini kan dunia semakin berubah, semakin simpel dan semakin terangkai rantai pasoknya. Maka di Ansor itu kita punya platform teknologi namanya Siap. Apa itu Siap? Siap ini sebuah aplikasi ekosistem Ansor. Ini sudah kalau kita lihat di Android maupun di App Store, Google Play, App Store ya, itu sudah ada semua. Namanya Siap. Sistem informasi aplikasi Ansor. Itu dari mulai konsultasi soal hukum, soal pajak, kemudian soal pendidikan segala macam, termasuk kita sudah mulai berjalan paperless untuk urusan administrasi organisasi. Jadi kira-kira kalau jumlah Banser kemudian 7 juta orang ditambah Ansor ditambah keluarganya sampai 13 juta orang, kita pastikan semua akan masuk dalam Siap ini. Wah. Nah, jadi ini sudah running. Ini Gus Adin ketua umum yang milenial ini ngerti nih bisnis teknologi informasi. Karena menurut saya model bisnis sekarang ini kan dua kata kuncinya ya. Pertama, kita memastikan terintegrasinya rantai pasok dari hulu sampai hilir itu secara vertikal. Yang kedua adalah semakin bisa lebar itu ekosistem secara horizontal. Nah, maka dari mulai hulu soal kaderisasi sampai benefit kader dan teman-teman di bawah soal ekonomi apapun bisa dapatkan di super app kita Ansor. Nah, kita punya produk-produk unggulan dalam wadah besar namanya app. Jadi satu ada namanya Ansor University. Kita Ansor punya. University. Iya. Ansor University itu adalah kampus vokasi digitalnya Ansor. Ini akan mengintegrasikan dari seluruh Indonesia, seluruh diklat-diklat dalam satu platform. Dan kita sudah punya LMS namanya Learning Management System. Jadi semua akan terikot semua, dan ujung nanti cuma dua. Jadi satu, semua orang yang lulus kampus Ansor University ini adalah dia punya sertifikasi kompetensi layak kerja, bisa kerja dengan bagus. Yang kedua, dia menjadi entrepreneur. Jadi ada kurikulumnya dong di situ? Ada. Ya? Nah, ini itu macam-macam pelatihannya, baik yang levelnya menengah atas maupun yang di bawah. Dari mulai menjahit, kemudian coding, algoritma, macam-macam. Jadi ini yang kemudian disederhanakan dalam program Bisa Tadi ya? Bisa Tadi. Merespon yang Bisa Tadi. Ya. Nah, sepertinya kan ini relate banget dengan program pemerintahan yang baru nih. Nah, apakah sudah ada komunikasi sehingga program-program ini bisa diselaraskan atau juga bisa menjadi bagian dari pemerintah untuk realisasi dari program-program pemerintah bersama Ansor ke depan? Kalau diselaraskan belum ya, karena ini kan juga lagi proses di ujung ya, mau transisi dengan yang baru. Tapi prinsipnya semua kita lakukan ini sifatnya swadaya. Nah, termasuk yang kita bangun rumah pintar. Kemudian juga kita mau bikin makan gizi gratis buat teman-teman Ansor. Jadi kita kumpulkan dana dari swadaya, kemudian nanti akan di dapur umumnya akan masak oleh istri-istrinya Banser. Nah, kemudian kita bikin paket gizi gratis yang memang itu sehat, lalu kita bagikan ke sekolah-sekolah terdekat. Uangnya dari mana, Gus? Kita buka donasi dari masyarakat sekitar. Oke, dari donasi, bukan dari BUMN atau sumbangan dari pemerintah atau apa? Ya, ke depan pasti akan kolaborasi dengan semua pihak. Tapi awal inisiasinya kita lakukan dari yang bisa kita lakukan. Itu sudah dilakukan atau akan dilakukan? Akan dilakukan. Jadi era Gus Adin ini akan dilakukan itu ya? Akan lakukan itu. Berarti relate dengan program makan bergizi gratis. Betul. Pemerintah ya. Makanya dua kalimat ya, kita gabungkan jadi satu. Ini ada ASTA 8 agenda strategis negara, kita punya Bisa. Jadi ASTA Bisa. ASTA Bisa. ASTA Bisa. Ini yang 7.500 atau 15.000, Gus? Kita hanya mau bilang begini, bahwa gagasan itu sangat bagus sekali. Perlu kita support ya pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Dan kalau kita mau support, ya mulai saja dulu, nggak usah mengandalkan uang negara atau apapun. Untuk banyak kelompok masyarakat ya, kita akan lakukan itu dengan swadaya. Kita akan membuktikan bahwa kalau mau berbuat baik itu ya bisa kita lakukan dari hal-hal terkecil. Itu saja. Ya, Ansor kan di bawah PBNU ya. Di bawah NU lah. Kayaknya mulai rame nih. Kalau kita cinta dengan SBY, dengan Pak Harto, dengan Bung Karno, juga jangan membenci presiden-presiden di luar itu. Dan setiap etapa kepemimpinan itu juga berjalan saling kesinambungan. Artinya apapun itu, walaupun dari hutang, dari apa segala macam,
kalau ada sesuatu yang bisa kita lihat buat anak cucu kita, itu luar biasa. Daripada hutangnya nguap kemana-mana. Daripada gitu hutangnya ya. nguap, nggak ada legacy, nggak ada bekas apapun.